Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua dan keluarga kalian sehat selalu ya. Hari ini kembali lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Tapi di pekan ini kalian akan ditemani oleh Miss Yubi. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin dulu bukunya dan juga alat tulisnya. Kalau sudah siap semua, mari kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah say basmalah, kita langsung mulai belajar. Go, go. Oke, di pelajaran kali ini kita akan belajar lesson 2 extracurricular activities yang ada di halaman 10. Sudah dibuka? Nah, di lesson 2 ini kita akan belajar yang pertama adalah question take atau take question. Yang kedua adalah expressions how to remind someone. Yang pertama kita akan belajar tentang take question dulu ya. Oke, bisa kalian lihat di halaman 10. Di situ ada papan tulis yang berisikan beberapa kalimat. Bisa dibacain dulu kalimatnya ya. Yang pertama, you can play basketball, can't you? She can dance, can't she? They can swim, can't they? He can play volleyball, can't he? You cannot play basketball, can you? She cannot dance, can she? They cannot swim, can't they? He cannot play volleyball, can he? Jadi kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh kalimat take question. Apa sih Miss take question itu? Take question bisa kalian lihat di note-nya, di bawahnya itu ada note atau catatan yang berwarna ungu. Di situ dijelaskan bahwa take question merupakan kata yang ditambahkan dalam sebuah kalimat untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan bahwa kalimat tersebut itu benar. Biasanya terdapat di akhir kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, question take atau take question itu seperti kan, bukan. Contohnya, kalian paham kan? Nah, kan-nya itu disebut take question. Ayah kalian bisa bermain bola kan? Kalian bisa bernyanyi kan? Nah, seperti itu. Jadi kan itu disebutnya kalau dalam bahasa Inggris adalah take question atau question take. Bisa dibolak-balik ya. Nah, dalam take question itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apabila kalimatnya positif, maka take questionnya itu negatif. Lalu jawabannya itu positif. Ya, kalimatnya positif, take questionnya negatif, jawabannya positif. Contohnya ada pada kalimat di halaman 10 bisa dilihat. Kalimat pertama, you can play basketball. Kalimat positif. Lalu take questionnya negatif. Can't you? Can't you atau cannot you? You can play basketball, can't you? Nah, setelah itu kalimatnya sudah positif, question tag-nya negatif, maka jawabannya positif. Yes, I can. Ya. Jadi apabila kalimatnya positif, maka take question-nya itu negatif, lalu jawabannya positif. Jadi selang-seling. Oke, paham? Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu kalimat negatif, bisa dilihat di halaman 11, apabila kalimatnya negatif, maka take question-nya positif dan jawabannya pun negatif. Contohnya adalah you can't play basketball, can you? No, I can. Oke, mesti diulang ya. Kalimatnya adalah you cannot play basketball. Lalu take question-nya can you? Dan negative answer-nya no, I can. Jadi buat bedain pelafalan can sama cannot itu kalian bisa pakai. Kalau can, kalau yang bisa, yang artinya bisa itu kalian bisa menyebutkannya can. Tapi kalau yang tidak bisa, kalian bisa menyebutkannya can't. Can, can't. Oke, mesti diulang ya. Jadi apabila kalimatnya positif, maka take question-nya negatif dan jawabannya pun positif. Contohnya, she can dance, can't she? Yes, she can. Nah, apabila kalimatnya negatif, maka take question-nya positif dan jawabannya pun negatif. Contohnya, you can't play basketball, can you? No, I can't. Gitu, oke? Itu tinggal dibolak-balik aja ya. Nah, selanjutnya kalian bisa pause dulu video ini, terus kerjakan halaman 11 yang bagian B-nya saja.
Tinggal dilingkari saja jawaban yang betulnya yang mana. Oke, kalau sudah dikerjakan di foto, kirim ke Miss Yubi untuk kelas 6B dan misalnya untuk kelas 6A untuk diperiksa. Oke, kita lanjut ke pelajaran yang berikutnya. Go. Kalian bisa buka di halaman 14. Di situ ada note di bagian bawah, tulisannya remember berwarna hijau. Nah, di situ ada tulisan remember reminding someone. Di dalam box berwarna hijau halaman 14 itu kita akan mulai belajar how to remind someone, bagaimana cara untuk mengingatkan atau menegur seseorang gitu. Untuk mengingatkan seseorang, kita hanya perlu menggunakan kata atau kalimat don't forget to. Don't forget to pasti kalian semua udah tahu dong artinya, jangan lupa untuk. Don't forget to artinya jangan lupa untuk, biasanya digunakan untuk mengingatkan seseorang. Contohnya seperti don't forget to close the window. Jangan lupa untuk menutup jendela. Atau misalnya don't forget to bring a bottle of water. Jangan lupa untuk membawa botol air. Oke. Jadi untuk mengingatkan seseorang, kalian cukup menambahkan don't forget to di awal kalimatnya. Misalnya don't forget to study, jangan lupa untuk belajar. Don't forget to eat, jangan lupa untuk makan. Don't forget to school, jangan lupa sekolah. Oke, kalau kalian sudah paham tentang kalimat don't forget to atau reminding someone, kalian bisa mengerjakan tugas writing di halaman 16 bagian I-nya saja. Cuma ada bagian I ya di situ. Nah, di situ adalah menyusun kalimat, menyusun kata agar menjadi kalimat yang benar. Ingat, don't forget to-nya selalu ada di awal. Don't forget to bla 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 gitu. Jadi kalian bisa kerjakan yang bagian I ini di buku paket aja. Sama dengan tugas sebelumnya juga di buku paket aja, dikerjakan di buku paket, terus difoto. Nah, dikirim ke Miss Yubi untuk 6B dan Miss Naili untuk 6A. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Itu yang dapat Miss Yubi sampaikan. Miss Yubi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah ya. Mari kita say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila masih ada yang belum dipahami, dapat menghubungi Miss Yubi atau Miss Nai langsung. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya karena Miss Yubi dan Miss Nai menunggu tugas kalian. Oke? Terima kasih semuanya. Miss Yubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.